kami Puspa Rebele. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gaji pekerja di Jerman ya. Sebelumnya aku akan kasih tahu kalian syarat pekerja untuk pekerja di Jerman, yaitu kamu harus bisa bahasa Jerman. Kedua, kamu bisa sekolah Ausbildung, itu bisa 3 atau 3,5 tahunan. Ausbildung itu sekolah kejuruan, kalau di Indonesia itu mirip-mirip seperti itu ya. Ada teorinya dan ada prakteknya. Dan kalau kamu udah punya sertifikat Ausbildung, kamu bisa bekerja di mana aja. Nah, oke. Jadi kalau kasusnya seperti aku nggak bisa bahasa Jerman, aku belum bisa, nggak ada Ausbildungnya. Nah, aku bekerja di sini sebagai cleaning service dan aku dibayar harian, dan juga gajinya kita diskusikan sekarang, oke? Nah, untuk seorang Ausbildung dia mempunyai gaji sekitar 2.500 euro atau perkiraan sekitar 40 juta dirupiahkan. Kalau euronya 16.000 ya per euro. Terus setelah gaji itu kamu akan dipotong dengan tax atau pajak 16%, 400 euro, dan itu jumlahnya 6.400.000. Dan gereja tax kamu harus bayar gereja, soalnya di sini kebanyakan agamanya itu Kristen ya. Dan itu 1,5%, itu 37 euro atau 592.000. Dan social tax 1% itu 25 euro, 400.000. Dan asuransi jiwa juga 195 euro, 3.120.000. Dan pajak pensiun 232 euro, itu 3.712.000. Dan asuransi kehilangan pekerjaan, kalau kamu kehilangan pekerjaan itu kamu akan mendapatkan tanggungan dari pemerintah. Jadi selama kamu bekerja kamu harus membayar bayar asuransi kehilangan pekerjaan itu selama 37 euro, itu sebesar 592.000 kalau dirupiahkan. Jadi total kalian bayar pajak atau asuransi jiwa dan segalanya itu mencapai 1.544 euro. Dijumlahkan 15.296.000 itu dipotong sama pemerintah. Nah, sisa gaji bersih kalian itu cuma 24.704.000 dari 40 jutanya itu. Jadi hampir setengah dipotong sama pemerintah di sini. Nah, terus setelah kamu dapat gaji bersih, kamu harus bayar juga tempat atau apartemen. Kalau kamu sewa apartemen, kamu akan, kalau rumahnya seperti ini bisa 1.200 euro. Tapi kalau cuma satu lantai, kamu bisa mendapatkan 600 euro. Itu menurut lokasi ya, menurut lokasi yang dimana kalian tinggal, seperti itu. Nah, sewa apartemen itu kan 600 euro. Itu kalau dirupiahkan 9.600.000. Terus listrik, terus internet, terus transportasi, dan terus uang makan 300 euro per 3 orang ya, aku, Dani. Nah, ini example ya, aku dan sama Leon gitu umpamanya. Satu orang itu ditotalkan 100, jadi untuk 3 orang yang 300 euro. Jadi uang makan itu 4.800.000 untuk per bulan. Nah, jadi total pengeluaran kamu itu 17.600.000 per bulan. Nah, totalnya jadi sisa uang kalian itu cuma 7.104.000 per bulan atau 400 euro. Nah, itu belum kamu beli, kalau kamu sakit, kalau kamu di sini asuransinya di cover, cuma kalau nebus obat itu tetap bayar. Terus belum lagi yang hal-hal yang
yang nggak diinginkan kan. Kalau kalian mau ke restoran atau gimana kan, jadinya kerja benar-benar kerja di sini. Nggak ada kerja yang bisa ngerokok, nggak ada kerja yang bisa ngomong di sini. Kerja ya kerja, seperti itu. Jadi buat kalian yang pengen kerja di Jerman itu pikir-pikir dulu ya. Jangan dilihat dari brutonya. Gajinya dapat segini loh. Tapi kalian belum tahu kalau pajak itu benar-benar ditindas habis setengah di sini. Hampir setengah ya di sini dipotong sama pajak. Cuma keuntungannya itu nanti kalau kamu udah punya anak, kayak aku punya Leon, ada kindergartennya, ada uang makan untuk anak, uang untuk ibu, itu ada. Jadi kita bayar teks, tapi nanti untuk orang lain atau yang kayak aku ini punya anak bisa mendapatkan hasil dari teksnya, seperti itu. Itu adalah pengertian dari pajak. Jangan dibanding-bandingkan sama Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu kenapa nggak dapat kindergarten ya? Ya karena kalian tuh nggak bayar pajak. Coba kalau kalian bayar pajak setengah dari gaji kalian, dipotong 200.000 aja gaji kamu sudah bener kan? Jadi kalau kamu pengen kerja di sini, pikir-pikir dulu. Nah, sekarang aku bahas tentang pekerjaanku. Aku di sini kerja sama Dani sebagai cleaning service. Putzen. Ya, bahasa Jermannya ya seperti itu. Jadi aku kerja 2 kali seminggu, dan 1 kali itu aku kerja 3 jam atau sampai 4 jam. Ya menurut, kalau udah bersih 3 jam bisa pulang. Kalau belum bersih, kalau aku lagi sakit itu biasanya 4 jam gitu deh. Nah terus di sini kerjanya harus bersih. Kalau nggak bersih kita ngulang lagi. Terus ya kalau di sini kalau sebagai bersih-bersih gitu nggak harus Ausbildung ya. Tapi kalau Ausbildung gaji kamu lebih gede daripada ini. Cuma kalau aku ini jadinya gajinya kayak buru-buru gitu. Oke, kita cek gajiku ya. Gaji non Ausbildung brutonya itu 480 euro. Itu dapat sekitar 7.680.000. Terus kamu kena tax, kena insuran, kena asuransi ketika tua. Kalau kamu harus bayar gitu. Kayak nanti kalau kamu udah tua, terus kamu nggak punya rumah atau nggak punya apa-apa, nanti pemerintah yang cover. Terus uang ini yang dipakai buat pemerintah untuk mengcover kamu saat kamu tua. Di sini kalau dibandingkan ya di Indonesia itu, kalau kamu udah tua, anak-anak kamu bakal ngelindungin kamu atau menjaga kamu dan merawat kamu ketika tua. Tapi kalau di Jerman itu jarang orang yang punya anak. Kebanyakan dia memutuskan untuk tidak punya anak, tidak menikah juga. Jadi ketika dia tua itu dia seperti kayak panti jompo gitu. Nah terus sisa uangnya ketika dipotong lagi itu sekitar 3 jutaan. Kira-kira bisakah kamu hidup jika kamu menghasilkan uang 3 juta sendiri? Jawabannya no. Jadi pikir-pikir dulu buat kalian yang mau kerja di sini. Nah, itu informasi tentang aku mengenai pekerjaan dan gaji. Nah, dan ini adalah alat perangku, modalku satu-satunya.
kerja di luar negeri dimanapun harus kinclong mengkilap seperti ini, nggak ada debu sama sekali. Ini harus ya, kalau ada debu sedikit pun aku harus ngilang. Jadi di sini kerjaannya harus cepat, bersih dan tanggap. Oke.